Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, berikut ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, ya. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah bahas izhar halqi, idgham yang dibagi dua, idgham biguna dan idgham bilaguna, dan yang ketiga hukumnya adalah iqlab. Dan hukum yang keempat pada hukum nun sukun dan tanwin ini adalah ikhfa haqiqi, ya, al ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa haqiqi? Yaitu samar-samar disertai dengan dengung. Ini insya Allah sudah kita mulai, ya, sudah hafalkan, ya, karena pertemuan berikutnya nanti kita tidak akan tambah materi dulu sebelum kita menguasai hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kita nanti akan banyak praktek aja. Ustadz akan bacakan, Ustadz tunjukkan yang mana yang ikhfa, yang mana idgham, mana iqlab, ya. Ya, jadi untuk pertemuan ini Ustadz akan bahas tentang ikhfa. Ya, baiklah kita lihat. Ya, ikhfa ini adalah hukum yang keempat pada hukum nun sukun dan tanwin. Kita lihat ikhfa yang artinya apa namanya ini? Istilahnya bunyi nun sukun atau tanwin, ya. Jadi bunyi nun sukun atau tanwinnya dibaca samar-samar antara terdengar dan posisi suara. Jadi posisi suara nunnya itu, ya, suara dengungannya siap-siap menyebutkan huruf berikutnya. Ya, huruf apa dia, huruf-huruf ikhfa tersebut. Dan kemudian disertai dengan dengung, ya, selama 2 atau 3 harokat sesuai dengan tempo bacaan kita. Kapan? Ya, ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa. Di sini huruf-huruf ikhfa berjumlah 15 huruf. Ya, ada shad, zal, sa, kaf, jim itu. Jadi untuk menghafalkan ini ada 2 cara. Yang pertama caranya kita harus menghafalkan, ya, hukum yang sedikit hurufnya. Seperti izhar, ya, hanya 6 hurufnya. Ya, hamzah, ain, ha, dan ghain, kha. Itu otomatis sudah di luar kepala kita. Ya, kenali izhar berarti semua huruf tenggorokan 6 itu. Dan yang kedua idgham biguna. Idgham biguna itu cuma 4 huruf saja. Yaitu apa? Ya, nun, mim, dan waw. Dan idgham bilaguna 2 huruf saja. La sama ro. Dan yang terakhir yang paling mudah adalah iqlab. Iqlab cuma 1 saja hurufnya. Yaitu huruf apa? Huruf ba. Ya, jadi yang mau dihafal yang mana? Nah, kalau kita mau hafal yang mudah, hafalkan yang sedikit tadi. Ya, 6 dimiliki izhar, juga 6 dimiliki idgham biguna dan bilaguna, dan kemudian 1 iqlab, sehingga semua jumlahnya 6 tambah 6 12 tambah 1 iqlab 13. 28 huruf hijaiyah pada hukum nun sukun dikurangi 13 sisa 15. Jadi masih mudah kita hafalkan yang tadi itu ketimbang kita hafalkan ikhfa. Ya, karena ikhfa 15 berarti sisanya adalah ikhfa. Seperti itu, mudah sekali. Ada cara yang kedua untuk menghafalkan, ya, huruf-huruf ikhfa ini, yaitu dengan menghafalkan bait yang telah disusun oleh Imam Al-Jamzuri. Bagaimana bunyinya? Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Ulangi, sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima. Apa dia? Kita lihat huruf-huruf pertamanya aja. Sif berarti huruf shad. Sif za berarti huruf zal. Sana berarti sa. Kam berarti huruf kaf. Jada berarti jim. Syakhsun shin. Qad berarti qaf. Sama berarti sin. Dal dum, ya, berarti dal. Tayyiban berarti to. Zid berarti zai. Fi berarti fa. Ta berarti tukon berarti ta. Do berarti dot, dan zalima berarti huruf zo. Jadi gitu caranya. Ya, mudah sekali. Itu adalah dua cara. Terserah kita mau hafalnya bagaimana.
Berikut adalah pembagian ikhfa atau cara pembacaan ikhfa. Ya, untuk pembacaan ikhfa ini dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Ya, jadi menurut lakinya ustadz ke ustadznya ustadz lagi, ya itu untuk pembacaan ikhfa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yaitu pertama adalah ya huruf dal ta to, karena ini satu makhraj ya, dan huruf ini ketiga ini sangat dekat dengan huruf nun. Ya, makanya dinamakan dari segi makhraj dia namanya akrob. Akrob itu berarti dekat. Berarti dari segi makhraj dia sangat berdekatan dengan huruf nun. Ya, dan tanwin itu, ya kan? Nah, adapun dari segi suaranya, karena dia sangat dekat, berarti suara ikhfa-nya dia tinggi, suara samarnya tinggi. Berarti kan suara samarnya lebih tinggi dari suara dengungannya. Nah, bagaimana? Ketemu dal, anda menjadi anda. Ta antum menjadi antum. To miltin menjadi miltin. Jadi suara samarnya lebih tinggi dari suara dengungannya. Adapun yang kedua yaitu huruf qaf dan kaf. Huruf qaf dan kaf ini begitu sebaliknya lah pula ya. Yang tadi dal ta to ini sangat dekat dengan huruf nun. Kalau qaf dan kaf ini sangat jauh daripada huruf nun. Kita lihat nun di sini, ujung lidah. Sedangkan dal ta to di sini makhrajnya juga ketemunya, ujung lidah juga. Nah, sedangkan qaf dan kaf jauh di pangkal lidah paling belakang. Sehingga berjauhan begini bunyinya tidak bisa disamarkan, dia terbalik ya. Suara dari segi makhraj dia sangat jauh, tapi dari segi dengungannya, ikhfanya dia sangat rendah. Nah, sangat rendah, hampir mau masuk ke idgham gitu nah ya. Suara dengungannya lebih tinggi dari suara samarnya, dengungnya yang tinggi dari suara samarnya. Yang tadi minkum menjadi minkum menjadi minkum, bukan minkum tapi minkum. Ketemu qaf yang tadi angqadha menjadi yang jangan dibaca angqadha tapi angqadha zahrak. Itu suaranya lebih dengungannya lebih tinggi daripada suara samarnya. Adapun yang ketiga, ini kan 3 huruf, 2 huruf berarti 5. Nah, sedangkan huruf ikhfa ini ada 15. Berarti yang 10 huruf ini, inilah semuanya dari segi makhraj dia awsat atau pertengahan. Pertengahan maksudnya dari nun kepada huruf ini pertengahan. Ya, qaf kan ujung nih, jauh. Sedangkan dia dal ta to dekat sama sekali nun. Nah, kalau yang sisanya 10 itu di pertengahan. Nah, sehingga dari segi suara ikhfanya, karena permasalahan kita kan ikhfa nih. Suara ikhfanya dia seimbang. Seimbang antara suara samar dan suara dengungan itu seimbang. Terjadinya tingkatan ikhfa ini kenapa? Karena sebab jarak nun ke huruf-huruf ikhfa pada gambar di samping ini ya, terlihat letak makhraj nun yang berada di ujung lidah dan huruf-huruf yang sangat dekat dengannya dan huruf yang sangat jauh dan yang jaraknya pertengahan dengannya. Sudah kita lihat sini ya. Baiklah, kita hafalkan dal ta to berarti akrob. Berarti ikhfanya tinggi. Adapun qaf kaf dia sangat jauh hurufnya dari huruf nun sehingga suara ikhfanya rendah. Tinggi dengungnya. Angka, angkum, minkum ya sama angko begitu. Adapun yang ketiga dari segi makhraj dia pertengahan antara nun dan huruf tersebut dan juga dari segi suara ikhfanya dia awsat atau seimbang lah ya, suara dengungannya dengan suara samarnya. Baiklah, kita latihan. Sekarang kita lihat nih. Ini adalah macam-macam daripada huruf-huruf ikhfa. Kita lihat kalau nun sukun ketemu ta berarti ya akrob atau suara dengungnya lebih rendah dibanding suara samarnya. Contoh nih, wa antum menjadi wa antum. Muntaha. Perhatikan mu doma, monyong, mu. Ketemu nun ya, nun ini ta ini hurufnya huruf tipis, istifal, bukan isti'la. Kalau isti'la kan tebal. Berarti kita dengungannya sama
dengungannya kita harus tebalkan juga, tipiskan juga. Muntaha seperti itu. Muntahaha wal unsa seperti itu. Zanjabila munzala, zanja karena jim ya pertengahan, jadi ini namanya ikhfa awsat. Ini juga ikhfa awsat. Munzala tankila min ju' min, ini karena minfu menjadi minfu, siap-siap ke huruf fa. Min futur mandud min, ya akrab, min dunih min zunubih an sabilih, yang tebalkan karena huruf to tebal. Isti'la yang tiqun, huruf qaf yang mana nih? Adna jauh sekali sehingga kayak seolah-olah idgham. Yang kudun, yang zurun, tebal juga. Mansyura ansara mansura. Baik, ini sekarang tanwin yang ketemu dengan huruf-huruf ikhfa ya. Jadi tanwin adalah nun sukun. Azaban syadida, sertai dengung. Azaban su'ada, qismatun dhiza, hayyatun tas'a, syaraban tahura, li ba'din zahira, sa'idan zalaqa, samawatin tibaqa, yauman thaqila, laylan tawila, salaman salama, rizqan karima. Baik, kita coba sekarang lihat. Walau kana ba'duhum li ba'din, ini ikhfa'nya ya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, wa kana Allahu ala kulli syai'in, ini ikhfa'nya nih. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ikhfa'nya ikhfa adna yang jauh ya. Mustakbirin bihi samiron, ini lagi ikhfa akrab. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Innaha gunna haula'i mad jaiz mad wajib lasyir zimatun. Ini ketemu qaf berarti yang adna, yang seolah-olah dia hampir mirip degom ya. Lasyir zimatun qaf. Innaha ula'i lasyirzimatun qalilun. Afamanka sama tadi ketemu ka, salah di atas dulu ya. Fakun ya karena huruf ta ya dekat. Fakuntum ala a'qabikum tankisun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Ya, jadi bukan samarnya yang tinggi, tidak ya. Samarnya dia lebih rendah dibandingkan dengan dengungannya. Afaman bukan afaman. Kalau afaman berarti samar yang tinggi daripada dengungan. Ya, karena ini ikhfa'nya yang jauh, hurufnya dari nun sehingga bunyinya seperti model idgham. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Shadaqallahul azim. Demikianlah penjelasan ikhfa. Berikut ini adalah contoh yang kalian harus setorkan ya ke Ustadz ya. Baca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Tidak usah baca huruf muqatta'ahnya dulu, cukup yang di atas ini aja ya yang kalian setorkan. Ustadz tunggu jawabannya. Semuanya semangat. Semoga kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.